Masya Allah. Izin Ustadz Hilman, Silakan. dan mau bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini itu kan berdamai dengan masa lalu Ustadz ya. Kemudian setiap dari kita semua manusia pasti punya masa lalu, baik yang baik maupun yang buruk Ustadz ya. Kemudian apakah masa lalu buruk itu yang sudah terjadi itu adalah bagian dari takdir Ustadz? Kemudian bagaimana cara kita memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan? Karena tidak sedikit kita itu menyalahkan diri sendiri atas yang sudah kita lakukan di masa lalu Ustaz. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Azando, mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan. Pertanyaannya bagus sekali. Setiap orang punya masa lalu, iya. Dan bagaimana cara kita untuk memaafkan apa yang sudah terjadi itu? Apakah takdir Allah yang terjadi? Iya. Nanti di rumah buka ya surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam hidupmu illa biiznillah. Kecuali diizinkan oleh siapa? Oleh Allah. Tapi itu nggak baik, tapi itu nyatanya menyakitkan hati. Kalau kamu hanya ridho dengan semua yang enak-enak, hanya mau nerima yang baik-baik saja, bagaimana kamu bisa mendapatkan pahala bersabar dengan semua yang tidak baik itu? Maka rumusnya begini, kalau ada yang baik itu semua dari Allah. Tapi kalau ada yang dirasa tidak baik, catat baik-baik. Itu semua pasti diundang oleh perbuatan kita. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang, satu rasa sakit pun, satu kecewa pun, satu sesuatu yang gak enak dalam hidupnya, pabima kasabat aidikum, kecuali diundang karena ulah tangan perbuatan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu lebih besar, lebih banyak. Teman-teman, catat ini. Kalau kita sedang diuji dan kita masih beriman kepada Allah, maka ujian itu dihadirkan tujuannya dua. Ada berapa? Dua. Satu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Dua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Jadi kalau kita semua dulu pernah punya masa lalu, gak bagus, gak baik, gak enak. Tapi yang gak enak itu jadi bikin kita dekat ke Allah, berarti dua tujuannya. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Maka mohon maaf, ada orang yang bertanya begini, kenapa ya aku teh udah hijrah tapi hidup tambah susah. Ada gak yang suka nanya begitu? Aku udah hijrah tapi kok masalah tambah banyak? Kenapa? Jawabannya, ujian yang dihadirkan setelah kamu hijrah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu sebelum kamu hijrah. Mungkin sebelum hijrah banyak dosamu, banyak maksiatmu, banyak salahmu. Allah tegur kamu, kamu balik ke Allah. Allah ingatkan kita, kita balik ke Allah. Ujiannya bukan berhenti, ujiannya tambah. Biar apa? Makin melekat kamu dengan Allah, makin dekat kamu dengan Allah. Sampai tak ada ruang untuk maksiat lagi, sampai tak ada ruang berdosa lagi. Kenapa? Karena takut sama Allah. Makanya Ahilman, kalau ketemu orang tua, ibu, bapak, saya selalu membayangkan kalau orang tua saya masih ada.
mungkin akan seperti ini gitu. Maka saya tidak mau menyakiti hati orang tua. Karena saya tahu rasanya sakit ditinggal orang tua. Pertanyaannya kita bisa berdamai dengan semua itu atau tidak. Maka jadikan sarana taubat, minta ampun sama Allah. Gimana cara memaafkan diri sendiri? Mulai dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Muhasabah diri. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Sibuk bercermin dengan aib sendiri. Sibukkan dengan orang-orang baik selama hidup. Cari circle yang baik, yang positif. Kuatin hati kita. Ingat, yang diuji bukan hanya kita. Betul? Ini yang hadir ujiannya, ada atau tidak? Dan hidup tuh, Kahai, ada yang istilahnya sawang sinawang katanya. Sawang sinawang apa tuh? Jadi kita anggap orang tuh kayak baik-baik saja gitu ya. Padahal tuh semua orang tuh gak ada yang baik-baik saja. Ada masalahnya masing-masing. Semua gitu ya? sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. Setuju nggak? Setuju. Mohon maaf, diuji yang paling menyakitkan dengan ibadahnya. Ada orang yang terbangun di sepertiga malam, seharusnya dia bisa tahajud. Tapi dia memilih tidur lagi. Ada tidak? Ada. Di sini ada orangnya. Itu ujian bukan? Kita bisa baca Quran, tapi kita malah memilih untuk tidak baca Quran. Itu ujian bukan? Lebih menyakitkan daripada ujian dunia yang sesaat. Teman-teman tahu ada kajian AA, ada pengajian AA, ada yang berlomba pengen ikutan, daftar segera, takut kehabisan, nikmat rasanya. Tapi ada orang yang mohon izin, mencibir, menghina. Enggak begitu. Maka pada akhirnya memaafkan diri sendiri itu penting. Yeah. Betul? Dan sadar semua sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. So kuat, semangat dan tetap hebat dengan semua keadaan. Tepuk tangan buat Kak Zando dan semua yang bertanya hari ini. Terima kasih banyak Kak Zando.